secara sengaja ataupun tanpa sengaja. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak kita. Salah satunya yaitu, mungkinkah seseorang tidak melakukan dosa sama sekali? Jawabannya itu tidak mungkin. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan gagal mencapai kemuliaan Allah. Ada di dalam Roma dan 1 Raja-Raja 8 ayat 6. Ada pertanyaan yang lain, apakah dosa ada tingkatannya? Ya, ada. Contohnya dalam Alkitab mengatakan orang-orang Sodom pada zaman dahulu jahat dan berbuat dosa. Dosa mereka sangat berat. Perhatikan 3 hal yang menentukan beratnya suatu dosa. Yang pertama itu seberapa parah. Alkitab memperingatkan kita untuk menghindari dosa besar, seperti melakukan percabulan, menyembah berhala, mencuri, bermabuk-mabukan, memeras, membunuh, dan melakukan sihir dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Alkitab membedakan semua dosa ini dengan dosa yang tidak dipikirkan terlebih dahulu sehingga menyakiti orang lain. Meskipun begitu, Alkitab menasihatkan kita agar tidak meremehkan dosa sekecil apapun itu. Alasannya, dosa kecil pun bisa membuat seseorang melakukan dosa yang besar. Yang kedua, itu seberapa sering. Alkitab juga membedakan dosa yang dilakukan hanya sekali dengan dosa yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang lama. Dalam 1 Yohanes 3, selanjutnya B, pembagian dosa. Dewasa ini kita mengenal tentang pembagian dosa. Seperti yang diajarkan oleh Alkitab, dosa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dosa asal dan dosa perbuatan. Yang pertama, dosa asal. Alkitab mengajarkan bahwa dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan orang Kristen. Dalam 1 Korintus 15 ayat 22. Dosa Adam yang terjadi pada awal kehidupan manusia telah membawa dosa ke dalam dunia, dan sejak itu dosa juga masuk ke dalam kehidupan semua orang. Dosa asal bersifat tunggal. Dosa asal memberi kekuatan yang fatal sehingga menyebabkan manusia tidak lagi dapat melakukan perbuatan yang benar kepada Allah. Yang kedua, dosa perbuatan. Ketika kita mencapai suatu tingkat pengetahuan di mana kita bisa mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, maka kita bertanggung jawab akan semua yang telah kita lakukan. Melalui Adam, kita telah mewarisi dosa asal. Dosa dalam hidup kita akhirnya juga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang melanggar Allah. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, walaupun kita tahu sebelumnya bahwa perbuatan itu salah dan tidak boleh dilakukan, tetapi tetap kita lakukan. Bahkan bukan hanya itu, dosa perbuatan juga kita lakukan ketika kita gagal melakukan sesuatu untuk Allah, serta hati nurani kita menyuruh kita melakukan dosa. C. Asal mula dosa. Alkitab menerangkan bahwa dosa berasal dari suatu makhluk yang mempunyai kehendak bebas, yaitu si iblis. Pada mulanya, iblis adalah seorang malaikat Allah yang terang dan mulia. Ia telah memberontak dan durhaka kepada Allah. Alkitab menerangkan bahwa dosa iblis berasal dari kesombongannya. Dosa pertama itu berasal dari kehendak si iblis. Ada orang yang berulang kali melakukan dosa dengan sengaja, bahkan setelah tahu caranya agar tidak melakukan dosa itu lagi. Orang seperti itu akan dihukum Allah dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Mereka yang melakukan dosa besar bisa merasa sangat bersalah. Misalnya, Raja Daud menulis, "Kesalahan-kesalahanku telah melampaui kepalaku, seperti tanggungan yang berat. Semuanya itu terlalu berat bagiku," dalam Mazmur 38 ayat 4. Tapi Alkitab memberikan harapan ini. Biarlah orang yang jahat meninggalkan jalannya, dan orang yang suka mencelakakan meninggalkan niatnya. Dan biarlah dia kembali kepada Yehuwa yang akan membelas kasihankan kepadanya dan kepada Allah kita, karena kita akan memberi ampun dengan limpah. Dalam Yesaya 55 ayat 7. C. Asal mula dosa. Alkitab menerangkan bahwa dosa berasal dari suatu makhluk yang mempunyai kehendak bebas, yaitu si iblis. Pada mulanya, iblis adalah seorang malaikat Allah yang terang dan mulia. Ia telah memberontak dan mendurhaka kepada Allah. Alkitab juga menerangkan bahwa dosa iblis ini berasal dari kesombongannya sendiri. Dosa pertama itu berasal dari kehendak si iblis. Alkitab menciptakan malaikat-malaikat sebagai pelayannya dengan kehendak yang bebas, dan itu akan menjadi baik asal digunakan dengan baik dan bertanggung
dosa, status manusia telah bergeser jauh dari yang ditetapkan oleh Allah. Yang pertama itu ada pandangan umum tentang dosa. A. Teori dualistis. Ini adalah teori gnostisisme yang menganggap kebaikan dan dosa adalah dua eksistensi yang berjalan paralel yang bersifat kekal. Jadi, para penganut teori ini pada dasarnya meyakini bahwa dunia ini diperintahkan oleh kedua kekuatan, yaitu roh dan materi, baik dan buruknya, terang dan gelapnya, dan keduanya terus-menerus saling berperang. B. Teori yang mengatakan bahwa dosa adalah kurangnya hal-hal penting dalam hidup. Dosa adalah eksistensi yang tidak dapat dihindari, karena manusia pasti punya keterbatasan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan. Jadi, dosa adalah akibat dari keterbatasan manusia. C. Teori yang mengatakan bahwa dosa adalah ilusi. Dosa adalah ketidakcukupan pengetahuan manusia, khususnya yang didapat manusia melalui panca indera. Oleh karena itu, panca indera menjadi alat dosa. Kedua, pandangan Alkitab tentang sifat-sifat dosa. A. Dosa tidak memiliki eksistensi yang independen. Dosa bukanlah suatu esensi atau substansi dari diri manusia atau tidak tercipta bersama penciptaan manusia, tapi suatu kejadian, kecelakaan yang menyebabkan kecacatan dalam diri manusia yang mulanya baik. Agustinus menyebutnya sebagai privatio boni atau kehilangan kebaikan. Dosa tidak mengubah esensi, tidak mengubah arah hidup manusia. Struktur gambar Allah atau esensi yang Allah karuniakan kepada manusia masih ada, tetapi tidak lagi memberikan fungsi yang sebenarnya atau seharusnya. Bahkan menyimpang dari fungsi yang telah ditentukan Allah, sehingga berbalik dipakai untuk menentang Allah. B. Dosa adalah jenis kejahatan yang sangat spesifik. Dosa adalah kejahatan moral yang aktif, karena manusia adalah makhluk berakal, sehingga dosa yang dilakukannya merupakan pilihan manusia sendiri atau yang disebut dengan sengaja. Oleh karena itu, dosa yang menghasilkan permusuhan aktif dengan Allah. 3. Sifat universalitas dosa. Baik orang Kristen maupun bukan Kristen menyadari bahwa dosa memiliki sifat yang universal, sebab setiap orang baik secara sadar ataupun tidak sadar mengakui kenyataan bahwa manusia selalu bergumul dengan kejahatan moral di dalam dirinya. Bagi orang Kristen, sifat universalitas dosa ini sangat jelas karena Alkitab menyatakan hal itu berkali-kali. Ada 4 relasi universalitas dosa yang dijelaskan, yaitu relasi dengan diri sendiri, orang lain, setan, dan dengan Allah. A. Relasi dengan diri sendiri. Dosa sebagai kuasa yang membelenggu. Sejak jatuh ke dalam dosa, di dalam diri manusia ada kuasa yang mengikat, yang mendorong manusia untuk melawan Allah. Disebut sebagai kuasa karena sering sekali manusia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, sehingga kebebasan manusia menjadi terganggu. B. Relasi dengan orang lain. Dosa adalah melakukan kelakuan yang merugikan. Dosa yang dilakukan di dalam tindakan menjadi perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara sadar ataupun tidak sadar. 4. Macam-macam dosa. 7 dosa yang dianut, antara lain kesombongan, ketamakan, nafsu yang terlarang dan tak terkendali, iri hati, kerasukan. B. Akibat dosa. Dosa dalam Adam dan Hawa. Akibat dosa. Dosa Adam dan Hawa bukanlah perintah yang berdiri sendiri tanpa kaitan. Akibat-akibatnya terhadap mereka, terhadap keturunannya, dan terhadap dunia segera kelihatan. Yang pertama itu sikap manusia terhadap Allah. Perubahan sikap Adam dan Hawa terhadap Allah menunjukkan pemberontakan yang terjadi dalam hati mereka. Bersembunyi manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Itu dalam Kejadian 3 ayat 8. Dan ditutupinya lah dirinya dengan cawan. Dalam Kejadian 7 Akibat dosa. Dosa Adam dan Hawa bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri tanpa kaitan. Akibat-akibatnya terhadap mereka, terhadap keturunannya, dan terhadap dunia segera kelihatan. Yang pertama itu
diciptakan untuk hidup di hadapan Allah dan dalam persekutuan dengan Dia. Tapi sekarang, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka gentar dan berjumpa dengan Allah. Rasa malu dan ketakutan yang sekarang merajai hati mereka menunjukkan bahwa perpecahan sudah terjadi. 2. Sikap Allah terhadap manusia. Perubahan tidak hanya terjadi pada sikap manusia terhadap Allah, tapi juga sikap Allah terhadap manusia. Hajaran, hukuman, kutukan, dan pengusiran dari Taman Eden, semuanya ini menandakan perubahan itu. Dosa timbul pada satu pihak, tapi akibat-akibatnya melibatkan kedua pihak. Dosa imputasi. Yang pertama, dosa imputasi adalah dosa yang menyifatkan 3 azas. Imputasi. A. Imputasi dosa Adam kepada keturunannya atau umat manusia dalam Roma 5 ayat 12-21. B. Imputasi dosa umat manusia kepada Kristus dalam 2 Korintus 5 ayat 19. C. Imputasi kebenaran Kristus kepada orang-orang beriman dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2. Transmisi dosa imputasi. Dosa imputasi dipindahkan secara langsung dari Adam kepada setiap orang dalam setiap generasi, sedangkan dosa warisan melalui perantara dalam setiap generasi, atau dosa warisan datang kepada saya melalui orang tua saya. G. Orang Kristen dan dosa. Menjadi seorang Kristen tidak berarti langsung bebas dari berbuat dosa maupun ketaatan terhadap ajaran Kristus. Sering terdapat kesalahpahaman mengenai relasi orang Kristen yang berdosa, yaitu yang pertama soal kesempurnaan yang palsu dan kedua soal keadaan tidak berhukum. Ada sementara pihak yang mengajarkan bahwa orang percaya tidak lagi mungkin berbuat dosa. Pandangan seperti ini disebut kesempurnaan atau perfeksionisme yang tidak berdasarkan Alkitab. Ringkasnya, standar kehidupan Kristen adalah kesucian Allah. Tuntutan yang harus kita penuhi adalah hidup dalam terang. Pengalaman kita haruslah senantiasa bertumbuh menjadi dewasa. Inilah kesempurnaan yang sesungguhnya menurut Alkitab. Pergumulan orang Kristen dan dosa terdapat dalam tiga bidang berikut ini. Yang pertama, dunia, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dunia ini di bawah penguasaan setan, penuh dengan kebodohan, tidak bermoral, dan sifat menentang Allah. Setiap orang Kristen harus tersalib bagi dunia dalam Galatia 6 ayat 14. B. Daging, yaitu sarana kehendak dosa, penuh dengan hawa nafsu dan mengendalikan pikiran, harus dilawan dengan kuasa Roh Kudus dan pembaharuan akal budi yang menyebabkan daging itu tersalib. Yang C, yaitu iblis, musuh setiap manusia sejak mulanya. Ia harus dilawan dengan iman yang teguh. Setiap orang percaya harus menegakkan selengkap senjata Allah agar dapat mematahkan setiap serangan iblis dalam Efesus 6 ayat 10-17. Penyediaan dalam bergumul melawan dosa, Allah menyertai dan memberikan pertolongan kepada setiap orang percaya agar selalu mengalami kemenangan. Inilah yang Allah sediakan. Yang pertama, Allah memiliki manfaat yang sangat besar yang mampu mencegah kita berbuat dosa. Firman Allah membersihkan dan menyucikan serta menjamin jawaban doa kita. Yang B, pengantaraan atau syafaat Kristus, yang siap mengampuni kita jika kita mengakui dosa kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Ia terus berdoa agar semua orang percaya aman, tetap bersukacita, perlindungan dari setan, dan tetap tinggal di dalam Kristus. H. Penanggulangan dosa. Ada dasar-dasarnya dosa merupakan pelanggaran terhadap Allah. Oleh karena itu, hanya Allah yang dapat menyelesaikan dan membuang pelanggaran itu. Oleh diri sendiri, kita tidak mempunyai kekuatan untuk mengubah atau membuat semua atau sesuatu menjadi benar dalam hidup, dalam hubungan dengan Allah. Alkitab berkata, manusia tidak ada kekuatan. Semua usaha manusia akan sia-sia, walaupun apa yang terbaik dilakukan tidaklah cukup. Kebenaran manusia
manusia sangat kotor dan menjijikkan. Dalam Yesaya 64 ayat 6, dan karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan, dalam Roma 3 ayat 26, maka manusia tidak akan pernah dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dosa yang tidak dapat diampuni. Penjelasan Alkitab berkenan dengan adanya suatu dosa yang tidak dapat diampuni telah menimbulkan keresahan di dalam hati orang-orang yang berpikir mereka mungkin telah melakukan dosa itu. Meskipun Injil menawarkan pengampunan yang berdasarkan kasih karunia bagi orang yang bertobat dari dosa-dosanya. Dan yang terakhir tentang dosa. Dosa yang tidak dapat diampuni. Penjelasan Alkitab berkenan dengan adanya suatu dosa yang tidak dapat diampuni telah menimbulkan kesalahan di dalam hati orang-orang yang berpikir mereka mungkin telah melakukan dosa itu. Mungkin Injil menawarkan pengampunan berdasarkan kasih karunia bagi mereka yang bertobat dari dosa-dosanya. Tetapi rupanya ada batasan untuk kejahatan yang satu ini. Dosa yang tidak dapat diampuni yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri yang berkenan dengan penghujatan terhadap Roh Kudus. Yesus menyatakan bahwa dosa semacam ini tidak dapat diampuni baik pada masa ini maupun pada masa yang akan datang. Dalam Matius 12 ayat